Yang kedua adalah proses ya. Proses jadi letaknya di sini proses. Nah, ada 3 bagian, langkah, waktu, dan tugasnya siapa. Oke, proses penyusunan budget ini melibatkan langkah-langkahnya apa saja. Ada beberapa langkah. Siapkan catatan. Yang pertama adalah mengumpulkan data dan informasi. Jadi kita mencari informasi dari berbagai sumber, dari keseluruhan perusahaan sampai yang terkecil. Nah, itu yang dipentingkan. Data dan informasi ini apa aja sih yang dikelompokkan? Bisa dikelompokkan menjadi 2 kelompok. Yaitu data informasi internal, catat ya. Data informasi internal. Yang kedua adalah data informasi eksternal. Nah, data informasi internal yaitu informasi yang terdapat di dalam perusahaan sendiri. Itu data informasi internal. Data informasi eksternal adalah data informasi yang terdapat di luar lingkungan perusahaan tetapi dirasakan mempunyai pengaruh yang kuat terhadap lingkungan perusahaan, kehidupan perusahaan. Oke. Data informasi internal contohnya apa? Kayak misalnya data penjualan, kebijakan perusahaan, kapasitas produksi, tenaga kerja, modal kerja, fasilitas-fasilitas yang ada, kebijakan-kebijakan perusahaan yang berkaitan dengan pelaksanaan kerja. Nah, itu semua itu adalah data internal. Lalu data eksternal, contohnya apa? Keadaan persaingan, kan harus dicari di luar. Kondisi perusahaan pesaing seperti apa? Harus dicari di luar. Jumlah penduduk eksternal kita harus cari tahu. Tingkat pertumbuhan penduduk kita harus hitung. Tingkat penghasilan penduduk kita harus cari sampel. Tingkat pendidikan penduduk cari dari luar. Tingkat penyebaran penduduk, selera, agama, ekspor dan impor, berbagai kebijakan pemerintah, kemajuan ilmu sosial, teknologi, keadaan perekonomian, itu data yang harus dicari dari luar. Oke ya. Yang kedua adalah mengolah data dan informasi. Setelah terkumpul, data diolah sedemikian rupa sehingga menghasilkan suatu statistik atau perhitungan matematika tertentu supaya untuk memprediksi. Setelah dibuat prediksi-prediksinya, masuk ke tahap selanjutnya yaitu bikin budget, temporary budget. Budget sementara. Ya. Jadi kita kira-kira dulu nih draft pertamanya budgetnya. Setelah budget sementara dibuat, kita diskusikan. Diskusikan dengan siapa? Departemen-departemen yang ada. Nah, bener nggak nih kira-kira? Apa nih kira-kira kita yang salah nih? Apa nih? Sesuaikan dengan reality di lapangan seperti apa. That's budget, mendiskusikan budget sementara. Setelah input dari departemen-departemen yang ada atau orang-orang yang ada masuk, maka dibuat budget definitif. Nah, budget definitif udah oke nih, udah makin oke nih bahwa ini udah makin firm, makin kuat definitif. Budget definitif udah baik, udah sempurna lah ininya. Tapi budget ya, bahwa ini masih prediksi. Begitu beres budget definitif, lakukan sosiali budget ke semua departemen yang ada. Ini loh pedoman kerjanya. Gunakan ini sebagai koordinasi dan evaluasi gitu ya. Sosiali budgetnya. Oke. Yang kedua adalah waktu. Waktunya, pada intinya waktu yang digunakan harus cukup. Jauh sebelum waktu budget dilaksanakan, itu waktunya panjang sekali waktunya itu. Biasanya 1 tahunan untuk menyusun budget tahun depan itu 1 tahunan ya waktunya. Selanjutnya
Tugasnya siapa? Nah, sebenarnya ini beda-beda ya setiap perusahaan. Ada yang bagian administrasi itu yang melakukan semuanya. Tapi biasanya adalah ada panitia budget juga. Panitia budget yang melakukan. Ada yang bagian-bagian per departemen membuat dan mengumpulkannya jadi satu. Itu gunanya supaya lebih realistis. Memotong memotong apa namanya, memotong beberapa proses yaitu. Nah, tapi ada pula yang ada panitia budget dan menyusun semuanya. Ya ini lebih, mencoba lebih karena lebih komprehensif jadi berpikirnya ya. Nah itu, oke. Kita lanjut ke bagian 3.